Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini kita akan belajar caranya otomasi server menggunakan Ansible. Jadi di video kali ini kita akan belajar tentang pengertian Ansible, setup ulang topologinya, konfigurasi dasar Ansible, dan juga cek kasusnya. Nah, kita masuk ke definisi Ansible. Apa itu Ansible? Ansible adalah alat otomatisasi IT open source yang digunakan untuk mengelola konfigurasi, penyebaran aplikasi, dan orkestrasi sistem melalui SSH tanpa izin. Instruksi dijalankan lewat file playbook berbasis YAML, membuat pengelolaan server menjadi cepat, konsisten, dan juga mudah. Nah, di playlist kali ini atau di playlist Ansible ini saya akan menjelaskan tentang ad hoc dan juga playbook. Tapi di video kali ini saya akan cuma membahas tentang ad hoc doang ya. Untuk playbook akan saya buatkan di video yang akan datang. Nah, apa itu ad hoc dan juga playbook? Ad hoc adalah cara menjalankan perintah Ansible sekali jalan atau one-off tanpa membuat playbook. Dan juga playbook adalah file YAML yang menyimpan urutan task, kondisi, variabel, handler, dan row untuk otomatisasi yang terstruktur dan dapat diulang. Nah, kita masuk ke analogi Ansible ad hoc. Kalau misal Ansible ad hoc itu kayak ini ya. Misal ada kepala koki yang memiliki pengetahuan tentang semua resep resep yang ada di restoran tersebut. Nah, jika ada pesanan, si kepala koki ini akan langsung saja memerintahkan step 1, step 2, step 3 secara spontan ya, tanpa tanpa dikasih arahan yang terlalu banyak. Jadi cuma satu-satu. Misal step 1 disuruh iris bawang, step 2 masak nasi, dan step 3 rebus telur. Ya, contoh simpelnya seperti itu ya, ad hoc. Nah, kalau misal playbook, nah si kepala koki ini punya buku-buku resepnya. Lalu si buku-buku resepnya akan dibagikan ke chef ini ya, chef 1, chef 2, atau chef 3. Sesuai dengan pesanan yang ada dan juga kebutuhan dari suatu resep tersebut. Terus kalau misal butuhnya 2 chef ya pakainya 2 chef, oke. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Oke, setiap chef memiliki buku resepnya masing-masing. Nah, kalau misal di Ansible-nya Adobe tuh kayak kita ini ya langsung menit aja, kita ke server 1 install A, ke server 3 install A, ke server 2 install B. Jadi kayak perintah langsung kayak SSH ya, cuman nggak masuk ke si servernya. Jadi kita akan installnya di Ansible-nya, oke? Bukan di SSH ke server 1, server 2, atau server 3. Nah, kalau install playbook, kita buat dulu file konfigurasi ini ya YAML atau playbook Ansible. Nanti akan dijalankan di Ansible-nya lalu akan otomatis eee, memerintahkan server 1, server 2, server 3 untuk menjalankan playbook tersebut. Sama aja kayak contoh yang tadi ya. Ini dapat ini playbook ini ya, playbook merah, kuning, ini biru, atau juga bisa ini server 1 merah, server 2 merah, server 3 biru ya. Ya, disesuaikan dengan kebutuhan dan juga isi file konfigurasi si playbook-nya. Oke. Nah, untuk setup yang saya gunakan itu adalah Debian 12 sebagai OS-nya dan VMware sebagai software untuk menjalankan si Debian-nya ya. Jadi di si Debian 12-nya berjalan secara virtual ya. Oke. Nah, jika teman-teman pengen ngikutin setup saya, teman-teman bisa tonton video ini ya. Ini cara install Debian dan juga ini cara setup topologinya dan juga kayak LAN segmennya juga ya. Dan ini ada juga ya 2 video sebelumnya yang eee, menjelaskan tentang SSH dan juga SSH Keygen. Jika teman-teman masih kurang mengerti tentang kedua hal ini, teman-teman bisa tonton video saya yang sebelumnya ya. Dan juga jika teman-teman pengen punya setup yang sama kayak saya, teman-teman tonton juga kedua video ini ya. Karena saya sebenarnya video ini melanjutkan video saya yang sebelumnya. Oke. Nah, untuk topologinya saya memiliki perubahan ya. Jadi karena kita itu akan menginstal suatu resource atau apa ya, misalnya kayak bin 9
terus engine kita jadi harus apa ya, terhubung ke internet. Jadi kita akan ubah jaringannya ke NAT agar bisa terhubung ke internet ya. Nanti kita akan setup ulang topologinya. Oke, sekarang kita akan setup ulang ya. Kita buka VMware-nya. Di sini saya sudah menyalakan ya ketiga OS-nya. Divisi ini kita pergi ke setting, lalu pergi ke ini ya, ke network adapter, lalu pergi pilih NAT ya. Oke, lalu ke server 1, setting lagi, lakuin hal yang sama ya. Ini pilih NAT, server 2 juga setting, lalu pilih NAT ya, sini. Oke, nah sudah ya. Di sini kita coba login ke kedua servernya. Server 2 dulu login, terus sekarang server 1. Cepetan. Isu ke user, lalu di PC juga. Teman-teman jika punya setup sendiri, teman-teman bisa langsung aja ini ya, skip ke part, ini ya, apa namanya, install Ansible-nya, oke. Nah, di sini, Kak, sidebar-nya close dulu. Di sini kita pergi ke ini ya, nano etc configuration, nano etc network interface. Nah, di sini ubah ke DHCP ya, ubah ke DHCP, lalu di sini kita pagarin aja, kita komen ya, terus Ctrl+X, Y enter. Sini kita aktifkan sistem CTL, restart networking. Lalu IP ya. Nah, di sini kita tahu si PC itu memiliki IP, bentar ya, 1.2.168.179.151 dan ini terhubung ke ini ya, ke internet. Nah, ya, kalau kita pakai LAN, kita gak bisa, apa namanya, terhubung ke internet. Oke, kita pergi ke server 1, lakukan hal yang sama ya. Interface. Di sini kita ubah ke DHCP. Bentar ya. Sini kita ubah ke DHCP ya di sini. DHCP. Lalu di sini kita pagarin lagi. Ctrl+X, Y enter. Clear. Kita ketikkan sistem CTL restart networking. Lalu IPA. Nah, sudah ya. Server 1 mendapatkan IP belakangnya 152. Server kedua sekarang etc networking network interface. Lakukan hal yang sama ya. DHCP, pagaring, Ctrl+X, Y enter. Di sini ya. Dan ini sudah keluar, clear. Tat. Di sini kita ketikkan sistem CTL restart net
Walking. Sini IPA. Ya, sudah ya. Nah, sekarang kita coba catat ketiga IP-nya ya, biar kita ingat. Kita buka notepad di sini, kita tulis PC1 itu 192.168.1 titik kita copy aja semuanya dulu di sini biar sini biar rapi. Server satu, lalu server 2. Nah, server 2 itu ini ya, 255 148 server 2-nya entah server satunya 152 server satunya 151 kan. Nah, entah. Oh iya, ini ya. Sudah. Oke, sekarang kita fokus saja di PC ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita akan install Ansible ya dengan cara mengetikkan apt install Ansible di PC ya. Di sini kita ketikkan apt install Ansible. Kita tunggu. Nah, karena saya sudah terinstall maka cepat ya. Tapi jika teman-teman belum punya, ini memakan waktu yang lumayan lama. Oke, lanjut. Di sini kita akan membuat folder Ansible ya. Jadi kita akan membuat folder untuk menyimpan konfigurasi Ansible kita. Nah, di sini kita akan buatnya di mana ya? Nah, di sini aja ya. Di sebagai root ya kita. Jadi jika teman-teman sedang di user, teman-teman harus ke root dulu ya agar lancar dan tidak perlu ribet ya nanti kalau misal kita jalanin suatu perintah Ansible-nya. Nah, di sini kita ketikkan make dir eh, belajar Ansible. Kita cd belajar Ansible. Di sini kita ini ya, kita buat file inventory. Ya, isinya seperti ini. Jadi si file inventory ini berfungsi untuk mendefinisikan daftar server atau host yang akan dikelola. Biasanya file ini berisi nama grup, alamat IP, user login, dan variabel koneksi. Tapi untuk saat ini saya akan mengisinya seperti ini aja ya, sederhana. Ada satu grouping ya, dan juga di sini saya akan mengisinya IP doang ya, nggak sampai host atau user port dan lain-lain ya, tidak. Kita sederhana aja ya dulu. Di sini kita ketikkan nano inventory. Di sini saya ketikkan db server. Ini bebas ya. DB server itu artinya DB server. Nah, di sini kita lihat dulu ya IP server 1 sama server 2. Server 1 itu 152, server 2 148. Terus 172.169.152. Kita cek lagi ya. 52, lalu yang ini 192.169.144 apa ya? 48. Sudah. Ctrl X, Y, enter. Clear. Lanjut. Di sini kita akan mencoba menguji koneksi dan autentikasi SSH-nya. Ya. Tapi sebelum itu, saya akan buat dulu ini ya, SSH keygen yang baru. Ya. Jadi yang lama kita hapus dulu. Di sini kita ketikkan cd SSH
untuk melihat ini ya, cd root sesha cls. Nah, ini ada yang lama, kita hapus saja. Nah, di sini kita ketikkan ssh keygen. Jika teman-teman masih bingung tentang materi ssh keygen, teman-teman bisa tonton video saya yang sebelumnya ya, di playlist pelajaran Ansible ini. Nah, di sini kita akan pilih ya, ke folder yang sama yaitu .ssh, tapi namanya kita rubah menjadi ini ya, id Ansible, Sible, enter, enter. Oke, nah sekarang kita copy ya, ssh copy id, kita arahkan ke server 2 dan juga server 1. Dengan 2 titik 168 titik 179 titik 152. Bentar ya, bentar. Bentar ya. Bentar ya, saya salah. Root 198.198.179.152. Harus pakai ini ya, root IP-nya. Kelupaan tadi. Kita masukkan passwordnya. Nah, sudah ya. Sekarang kita ke IP server 2. IP server 2 itu adalah 148. 148, enter. Isikan passwordnya. Nah, sudah ya. Jadi nanti si server 1 dan server 2 akan menggunakan public key-nya si ini ya, si ID Ansible ya. Karena kita cuma punya satu SSH keygen, jadi yang kita gunakan ketika kita mengetikkan SSH copy ID, yang di-copy itu adalah public key si ini ya, ID Ansible-nya. Oke. Sekarang kita pergi ke folder yang tadi, cd home kakak, lalu cd belajar Ansible. Ini ya, apa namanya, foldernya terserah kalian ya, disesuaikan aja, oke. Nah, sekarang kita akan menguji koneksi dan autentikasi SSH dengan cara mengetikkan Ansible all key file. Ini menggunakan key file ID Ansible ya. Lalu mengarahkan inventory-nya ke file inventory, lalu im-nya atau message-nya ping, oke. Kita ketikkan saja langsung Ansible all, tab ya, key file, sini kita ketikkan ssh id Ansible, lalu inventory-nya ke file inventory, lalu ping. Oke, enter ya. Tunggu apakah berhasil. Nah, sekarang sudah berhasil ya. Jadi si server 1 sama si server 2 berhasil kita ini apa namanya, menguji koneksi dan autentikasi SSH-nya. Sekarang kita akan membuat file ansible.cfg yang akan menyimpan seperti ini ya. Oke, jadi default ini artinya section utama konfigurasinya, inventory adalah ini ya, tadi apa namanya. Jadi kita langsung konfigurasi jika kita mengetikkan tanpa mengisi inventory-nya akan langsung mengarah ke file inventory-nya. Jadi ini file inventory,
Lalu ini private key file-nya, lalu kita arahkan ke ini ya, ke ID Ansible. Oke, kita langsung aja. Di sini kita ketikkan nano ansible.cfg. Di sini kita ketikkan di all. Ini ya, kalau nggak salah. Oh iya benar. Di sini kita ketikkan inventory sama dengan inventory atau ke file inventory. Lalu ini apa namanya? Private key file-nya. Private key filenya kita arahkan ke public key-nya yang kita ya, yang punya kita atau private key ya. Tadi Ansible. Oke, sudah ya seperti ini. Teman-teman ikuti saja ya step by step-nya. Oke, kita Ctrl X, Y enter. Clear. Nah, di sini kita lanjut dengan cara mengetikkan ini ya. Kita akan mengumpulkan informasi server dengan cara mengetikkan Ansible all gather fact. Jadi gather fact itu adalah mengumpulkan fakta tentang sistem target, informasi seperti OS, IP, memori, CPU, dan lain-lain ya. Kita langsung aja Ansible. Oh, nah jadi kita tidak perlu mengetikkan key file sama ini ya, sama scripting-nya. Kita langsung aja Ansible. Oh, lalu apa ya? Bisa lupa. Oke, ham gather fact. Kita lihat lagi fact. Nah, sudah ya. Kita enter. Ya, ini memakan waktu yang lama ya. Karena ini akan mengambil semua informasi dari kedua server yang ada. Yang kita ini ya, yang kita apa namanya, yang sudah ditulis di file inventory kita. Ya, oke. Kita tunggu saja. Kayaknya ini lama banget tuh. Nah, seperti ini ya. Tuh kayak ngehack. Jadi ini akan mengambil semua variabel-variabel atau komponen-komponen informasi yang bisa kita ambil ya, dari semuanya. Tapi sayangnya nih nggak bisa dilihat ke atas ya. Nah, oke kita pencet aja. Oke, kita lanjut. Nah, jika teman-teman ini ya pengen delete cache di server 1 atau server 2, tapi teman-teman males ke server 1 dan server 2 dan pengen serentak aja, teman-teman bisa ketikkan Ansible all strip m apt strip a update cache crew. Di update cache itu memperbarui daftar cache paket atau apt update agar sistem tahu versi paket terbaru dari repository ya. Oke, kita ketikkan saja Ansible all, lalu di sini kita ketikkan apt, di sini ketikkan a ya, lalu apa namanya saya lupa, update cache, update cache apa ya di sini ya, true ya, true. Oke, ini akan memakan waktu yang lama ya, karena jadi setiap si server 1 dan server 2 akan menjalankan perintah apt update ya. Nah, apa namanya, jika teman-teman pengen ngulik lagi lebih dalam, teman-teman bisa ini ya, kunjungi web dokumentasi si ininya ya, si apa namanya, si Ansible-nya. Nah, di apa, di doc.ansible.com. Nah, kalau misalnya update cache yang tadi di sini ya, di update cache adalah run the equivalent
apt update before the version can be run as part of the package installation or as part step. Jadi ada filenya itu ada false, true. Kalau misal false itu gak update ya, kalau misal true ya harus update. Seperti itu ya. Dan ini Boolean, string, kan banyak ya. Udah banyak juga. Teman-teman bisa kunjungi aja linknya ya. Nanti linknya saya akan taruh di kolom deskripsi. Kita lanjut. Dan ini masih saja belum selesai ya. Nah, sudah ya. Nah, ini change artinya ada perubahan. Hadis sekarang udah terupdate ke repository yang paling baru ya. Ini server 1 dan juga server 2. Nah, jika kita mengetikkan yang sama atau update cache true lagi, maka akan memberikan respon yang berbeda ya. Kita lihat, kita tunggu. Nah, maka akan seperti ini. Ini tandanya si apa namanya? Si update cache itu sudah true ya. Jadi nggak ada perubahan sama sekali. Ini kan ada true, true. Nah, sekarang false. Jadi nggak ada perubahannya juga sudah sukses atau sudah terupdate ya. Nah, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada ini ya. Kita bisa menginstal, menghapus, mengaktifkan atau service dan memverifikasi suatu paket menggunakan endok test. Nah, di sini jika kita pengen menginstal, kita bisa mengetikkan yang tadi ya. Dan juga untuk mengetikkan namanya, teman-teman bisa kasih kutipan dulu di sini. Lalu nama ininya ya, nama eh, apa yang ingin kita install, misal Bin9 dan state-nya itu present atau yang paling eh apa ya? Ada gitulah. Jadi state-nya untuk menginstal itu present dan update cache-nya true ya, kayak sama kayak tadi biar si Bin9 itu di versi yang terbaru. Dan juga jika teman-teman pengen install versi yang paling terbaru ya, teman-teman bisa mengisi state-nya tuh latest ya, atau paling terbaru. Dan untuk remove, teman-teman bisa pakai state-nya absent. Kalau misal pengen nge-purge atau menghapus semua folder filenya, teman-teman bisa menambahkan di belakangnya purge, purge, dan isinya ini ya, yes, oke. Dari sini kita langsung aja. Nah, bentar ya. Di sini kita ketikkan atau klik dulu disable all, lalu tab a. Di sini namanya kita coba akan install Win9 ya. Nama name Bin9 lalu state-nya apa namanya? State-nya present atau ada ya? Present. Lalu update cache true. Nah, jadi seperti ini ya. Lalu enter. Oh, ini typo. Bentar ya. Ansible. Hmm, name Bin9 state-nya present, update cache-nya true. Sudah ya, enter. Kita tunggu sampai selesai ya. Ini memakan waktu yang lumayan lama karena kita update cache dulu dan juga ini ya, menginstal Bin9. Ini akan langsung ya, menjalankan, menginstal Bin9. Kan sudah ya.
Jika kita pengen lihat ya, di sini di server satu dan juga server 2 kita bisa ketikkan sistem, ctl, status, pin 9. Nah, sudah ada ya, sudah terinstall. Di sini kita ketikkan sistem, ctl, status, bin 9. Oke, sudah ya. Kita clear aja di sini. Di sini kita juga bisa menginstal versi terbarunya ya. Di sini kita ketikkan Ansible, all, m, apt, a, tanda kutip, namanya. Kita coba install Apache deh. Apache to, lalu state-nya latest. Kita coba ini dulu ya, untuk melihat apakah di sini sudah ada Apache to. Apa? Nah, ternyata tidak ada ya. Apache, lalu state-nya latest. Di sini kita tidak usah ini ya, tidak usah update cache-nya karena sudah true. Oke, kita enter aja langsung. Nah, di sini kita lihat menginstal Apache itu kan Apache itu service. Nah, sudah ya. Di sini kita buka server satu, ketikkan yang sama. Nah, sekarang sudah ada, sudah terinstall ya. Di sini kita pergi ke server 2, Apache itu. Nah, sudah ya. Sudah terinstall. Oke. Sekarang gimana caranya kita menghapus atau remove. Di sini kita tinggal isi value-nya menjadi absen. Kita enter. Jadi kita akan menghapus Apache itu. Nah, ini sudah ya. Kita coba tinggal ke server 1. Status. Nah, sekarang sudah tidak ada ya. Nah, jika pengen hapusnya sampai ke file-file, sampai ke folder-foldernya, teman-teman tinggal tambahkan di sini purge yes. True ya. Kita lihat lagi. Nah, sudah ya. Enter. Pencet. Nah, kita tunggu. Kita akan menghapus semua folder dan juga file-file yang diinstal di Apache. Jadi semuanya bersih ya. Kita tunggu. Nah, sekarang sudah ya, sudah bersih. Ya. Oke. Nah, mungkin sekian ya untuk video saya kali ini. Dan juga jika teman-teman ada yang kurang dipahami, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Dan juga setelah video ini saya akan membuat video tentang ini ya, playbook. Jadi ditunggu ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, dan subscribe, and see you in the next video. Bye bye.